Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita masih membahas tentang usaha pesawat sederhana dan kerja otot angkat. Tapi kali ini kita akan fokuskan pada pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban yang berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Secara teori, pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan manusia dalam melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan di tetap. Contohnya yang pertama adalah tuas dengan ada formulasi ini beban, W ini adalah disebut dengan beban, W ini adalah beban atau berat, LB adalah lengan beban yang berhubungan dengan beban, titik tumpu ini disebut dengan beban, ini disebut dengan lengan beban. F ini adalah kuasa atau usaha atau gaya. LK ini adalah lengan kuasa. Ciri khas dari tuas bangkit itu ada beban, ada kuasa, ada lengan ban dan lengan kuasa. Ini perbandingannya. Biasanya yang membedakan adalah lengan tipe 1, 2, 3 adalah perurutan dari bebannya, titik tumpunya, dan kuasanya. Cara garis besar jadi formulanya seperti ini. Dan KM ini. Nah, jenis pengungkit itu ada 3, yaitu tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Yang kalian ingat adalah cukup yang berada di tengah-tengah. Misalkan tipe pertama yang di tengah-tengah itu mereka kan ada 3 nih. Ada beban, ada titik tumpu, ada kuasa. Yang ingat di tengah-tengahnya. Misalnya jenis pertama di tengah-tengahnya titik tumpu. Diapit ya titik tumpunya. Jenis kedua bebannya di tengah-tengah. Jenis ketiga titik kuasanya yang di tengah. Ini cukup diingat. Titik tumpu, ini bebannya, ini kuasanya yang tengah-tengah. Itu membedakan ketiga tipe tersebut. Kemudian kalau bidang miring, seperti biasa ya bidang miring adalah bidang yang miring ya. Nanti formula seperti ini, W per F ini beban, W-nya beban per bukan beban sih, beban atau berat per gaya atau kuasa. Ini kuasa sama dengan tinggi lintasannya, panjang lintasan bidang miring per tingginya. Kalau digambarkan misalnya bentuknya seperti ini. Ini misalnya miring. Ini ada balok didorong ke atas misalnya. Diberi gaya sebesar F. Tapi dia melawan berat ke bawah, ada beratnya W. Kemudian panjang lintasan bidang miring ini disebut dengan S. Tingginya disebut dengan H. Akan berlaku rumus ini. Dengan catatan nanti semakin tinggi bidang miring, semakin curam ya, berarti semakin besar gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mendorong keramik. Itu semakin landai, semakin mudah, semakin curam, semakin berat, semakin susah. Nah, untuk katrol, dikalian tahu katrol ada talinya. Katrol itu dapat merubah gaya. Misalnya daya kita ke misalnya istilah dari merubah gaya ini misalnya bertipe yang katrol tetap ini ketika kita tarik ke bawah, bendanya ke atas berbanding arah, merubah gayanya. Katrolnya ada 3 jenis, ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan katrol ganda. Umumnya yang ditanya itu adalah keuntungan mekanis, itu terkait dengan jumlah tali yang ada. Misalkan katrol tetap ini
hanya ada satu tali yang mengangkat beban. Ini bebannya ya. Hanya ada satu tali yang mengangkat. Ini kan ditarik ke bawah nih. Hanya satu tali yang mengangkat dia ke atas. Berarti KM-nya 1. Kalau ini yang mengangkat batrok kan diangkat ke atas nih. Tali ini angkat ke atas, tali ini juga angkat ke atas. Berarti KM-nya 2. Sedangkan untuk katrol yang ganda, yang banyak jumlah talinya, kalian bisa hitung jumlah tali yang mengangkat ya. Misalnya di sini KM-nya adalah ada 1 tali, 2 tali, dan 3 tali. Berarti KM-nya adalah 3. Seperti itu. KM berapa, Pak? KM itu keundungan mekanis. KM. Nah, ada itu roda gigi biasa ya. Saling berhubungan, meneruskan gaya gesekan pada sebuah mesin. Misalkan roda sepeda. Itu memanfaatkan jenis roda atau gear. Nah, pejabat sederhana dalam sistem rangka itu juga hampir menggunakan prinsip sederhana pada gerak kita. Misalkan prinsipnya otot tubuh kita juga menggunakan prinsip-prinsip dari pesawat sederhana. Misalkan leher seperti ini pada gambar itu termasuk jenis pengangkut tipe pengungkit tipe pertama. Dimana kita lihat di sini ini titik tumpunya. Nah, ini kuasanya otot leher nih ya, otot leher sebagai kuasa, dan bebannya adalah dagu atau bagian wajah pada muka. Itu juga menggunakan prinsip dari pengungkit jenis pertama. Nah, kita akan coba beberapa latihan soal terkait dengan pesawat sederhana ini. Oke, untuk soal pertama, tipe pengetahuan, tingkat kemudahan untuk melakukan usaha pada tuas disebut. Nah, tingkat kemudahan ini disebut dengan keuntungan mekanis yang dikenal dengan rumus KM. Itu keuntungan mekanis. Next. Nah, pesawat sederhana dimanfaatkan untuk di awal sudah kita singgung bahwa pesawat sederhana itu adalah sebuah pesawat yang dilakukan untuk mempermudah usaha. Nah, tipe pengungkit. Oke, dari formula keuntungan mekanis KM adalah langsung saja nih ya. Kita langsung saja ke formulanya, yaitu F dikali LK. F ini ya, F dikali LK itu akan sama dengan W yang ini LB. Jadi kita masukkan F-nya 450, LK-nya dicari, kemudian bebannya 1350, LB-nya 50 cm. Ini LK-nya adalah 1350 dikali 50 dibagi 450. Ini bisa kita sederhanakan
bagi sama-sama bagi 4, 50, dapat 1, ini dapat 3. Maka 3 kali 50 adalah 150 cm. Oke, lanjut. Berikutnya ini tipe dari bidang miring. Oke ya, dari bidang miring. Dimana kalau pada bidang miring itu berlaku F per W sama dengan S per H. F-nya ada, F-nya dicari F ya. Oke, cari F, W-nya ada. Kita ketahui W itu, berat itu adalah massa kali gravitasi. Dimana di sini massanya 6 kilo, gravitasinya G-nya 10. Jadi beratnya adalah 60 Newton. Oke, kita masukkan ke formula. F dicari, F per W-nya 60 sama dengan bidang miring ya, S nih, ini namanya S. Ini namanya H. Jadi S-nya 60, tingginya 20. Berarti F-nya kali silang ya, F-nya adalah 60 kali 60 per 20. Ini bisa disederhanakan, bagi 21 bagi 23, maka hasilnya 60 kali 3. Oh, maaf, kayaknya kebalik ini masuk rumusnya. Harusnya ini H per S ya. Ini H per S. Ini hanya kebalik ya, hanya 20 per S-nya 60. Maka F-nya adalah dikali ya, ini kali silangnya. Ini dikali dibagi. Berarti jadinya 60 kali 20 dibagi 60 lagi. Saya coret, DF-nya dapat 20 Newton. Oke, salah ya. Yang benar ini rumusnya. Newton. Next. Nah, soal seperti ini, ingat ya, formula KM itu adalah keuntungan mekanis dari bidang miring adalah S per H. Ada sama dengan W per F. Kita ambil yang ini saja. Tinggal bagi. S-nya miring ini keuntungan mekanisnya S per H adalah ini S, ini S, ini H, ini S, ini H, ini S, ini H, ini S, ini H. Berarti ini 2 per 1, alias 2. Ini berarti 4 per 3. Ini berarti 12 per 9 alias 4 per 3 juga. Ini sama. Kalau ini kurang tahu pakai Pitagoras, bidang miring ini berarti S kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 5. Jadi S-nya adalah akar 5. Ini adalah besarnya akar 5. Berarti KM-nya ini, khususnya nomor ini, KM-nya adalah akar 5 per 2. Berarti yang sama ini ya. Nomor 2 dan 3. Oke, kita lanjut lagi. Ini slide terakhir.
Perhatikan gambar 2, saat ada diisi 1, 2, 3, 4. Gaya F untuk mengangkat beban akan mempunyai nilai paling besar. Formulanya adalah kan F kali LK sama dengan W kali LB. Di mana F adalah W kali LB per LK. Dari rumus ini diketahui, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa agar F ini, W ini kan bebannya tidak mungkin dirubah ya kan, cuma geser-geser. Berarti yang dirubah adalah yang bisa dirubah adalah LB ini dan LK-nya ini. Karena W ini tetap kan cuma menggeser-geser. Berarti agar F ini besar, maka jika ini mau dibesarkan, maka LB-nya harus ikut dibesarkan, LK-nya harus dikecilkan. Berarti yang paling masuk akal agar LB-nya besar, LK-nya kecil adalah digeser ke paling sini. Karena nanti LK-nya akan jadi segini, LB-nya akan jadi segini. LB-nya membesar dari yang semulanya cuma segini, dari semulanya cuma 1 ini akan menjadi yang semula segini jadi lebih besar. LK-nya semulanya panjang seperti ini akan menjadi lebih pendek. Sehingga yang paling masuk akal adalah di titik 4. Oke, demikian. Selamat menyimak kembali. Selamat belajar.